sangat indah didengar. Tapi lebih indah lagi kalau kau nyanyikan itu di dalam penjara. Itu mahasiswa pilihan, makanya diangkat menjadi ketua-ketua BEM. Tapi sayang, tidak punya etika. Pertanyaan yang sama, sekaya apa orang yang bisa membayar 150 juta orang untuk menjadi buzzer? Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Terpenting jaga selalu kesehatannya guys ya. Kalian masih ingat dengan satu mahasiswa yang berorasi dan orasinya itu luar biasa. Di situ juga mahasiswa itu menciptakan satu lagu ya yang syalalalala Prabowo yang menyebutkan presiden kita dengan hewan berkaki 4. Sebenarnya itu sangat-sangat tidak etis sekali ya, apalagi dia adalah seorang mahasiswa. Jadi kayak gelar mahasiswanya tuh jadi jatuh seperti itu guys ya. Jadi kayak bukan seorang mahasiswa dan tidak patut untuk dilontarkan kata-kata seperti itu. Nah, beritanya nih guys, katanya si mahasiswa tersebut itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau terkait diamankan atau tidak, sebenarnya ya memang harus diamankan karena apa ya, memberi efek jera juga sih sebenarnya, karena tidak sepatut dan sepantasnya untuk menyebutkan presiden kita, pemimpin kita dengan sebutan hewan berkaki 4 ya. Dan apakah ini benar atau tidaknya mahasiswa tersebut, nanti teman-teman nilai sendiri. Jadi kita langsung gas ke videonya. Ini parah nih. Nah ini dia guys ya, tapi di sini kan kurang jelas. Soalnya dia nutup muka gitu. Apakah ini benar mahasiswa yang dikatakan yang berdemo itu atau tidak, itu nanti teman-teman ketik-ketik di kolom komentar aja. Oh ini kak benar, atau oh bukan kak ini enggak gitu ya. Soalnya gimana ya, agak kurang terlalu bisa untuk mengidentifikasinya. Soalnya kan ketutup gitu. Nah kalau ini mahasiswa yang membakar foto Prabowo dan Gibran ditangkap polisi dan masuk bui. Apakah benar atau enggaknya juga guys? Coba ketik-ketik di kolom komentar ya. Ini diamankan. Tapi kalau memang benar ini adanya, kalau memang benar itu adalah mahasiswa yang dikatakan, yang dimaksud gitu ya, supaya mereka ada efek jera. Apa yang dilakukan oleh adik mahasiswa di Surabaya, Ketua BEM UNR, seorang perempuan, memang di luar kepantasan, menyebut kepala negara kita dengan nama yang kurang pantas ya. Saya tidak setuju dengan itu. Itu bisa diperbaiki dan dinasihati. Yang saya lebih tidak setuju adalah upaya persekusi massa, tekanan psikis dan moral terhadap pribadinya dan keluarga, bahkan upaya penuntutan hukum. Saya kira kasus seperti ini tidak perlu sampai ke sana. Anak seperti itu masih perlu dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa perlu harus menjadi pesakitan atau narapidana. Saya kira sebuah permintaan maaf sudah cukup baik, cukup terhormat, dan itu justru akan mengangkat derajat Pak Prabowo. Tetapi upaya penegak hukum dengan memperkarakan dan memperlakukannya seperti seorang koruptor, bahkan koruptor lebih baik diperlakukan daripada anak mahasiswa itu. Saya turut bersimpati kepada Pak Prabowo karena itu betul-betul juga sebuah hal yang tidak pantas, tetapi perlakuan yang dihadapi oleh seorang anak mahasiswa juga sangat keterlaluan dan tidak perlu dilakukan sampai seperti itu. Teror kepada dirinya dan keluarganya dan upaya penuntutan hukum. Marilah menjadi lebih bijak supaya semua bisa belajar dari situasi yang ada. Mereka. Kalian masih ingat gak ada lagu baru yang diciptakan Mahasewa yang kayak gini loh liriknya? Syalalalala Prabowo Sangat-sangat tidak penting sekali guys ya. Prabowo Ini Opung Pardede.
udah tertangkap penciptanya. Sungguh lagu yang sangat merdu, sangat indah didengar. Tapi lebih indah lagi kalau kau nyanyikan itu di dalam penjara. Ada saja ya Opung ya. Udah aku bilang dari kemarin ya, kalau misalnya kau mau menjadi orator jangan terlalu maju kali. Kalau yang di bawah-bawah itu ngikut-ngikut aja semua, kau lah masuk penjara. Gara-gara 40.000. Aduh. Bangga ya orang tuanya. Tahu kalian, selesai demo, kabur dia entah kemana buron selama seminggu. Buron seminggu. Ujung-ujungnya ditangkap. Yang menangkap itu juga katanya warga. Ternyata warga nggak suka dengan lagumu. Karena lagumu menyakiti hati mereka. Karena yang kau hina adalah presiden mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk orang tua BEM, UNAIR, dan juga BEM perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia, yang kebiasaan ketika mengkritik pemerintah menggunakan kata-kata tidak beradab, tidak beretika, cenderung menghujat dan merendahkan pemerintah. Untuk para orang tua yang anak-anaknya menjadi BEM di kampus, tolong kalian didik anak kalian. Didik agar mereka ketika mengkritik secara bermartabat, bukan mencaci maki dan menghujat. Apa jadinya kalau BEM melakukan kritik tapi dengan kata-kata yang tidak pantas, maka akan ditiru oleh adik-adik kelasnya, oleh anak-anak SMA. Mau jadi apa negara kita kalau mahasiswanya seperti anak-anak kalian yang hobi menghina, mencaci maki pemerintah? Mengkritik dengan menghina itu beda, Bapak Ibu. Tolong Anda didik, karena Allah memberikan kalian anak-anak putra-putri untuk dididik agar bisa menghormati pemimpin, sebagaimana agama kita yang mewajibkan kita taat dan hormat terhadap ulil amri. Kalau Bapak Ibu merasa bangga dengan kelakuan putra-putri Bapak Ibu yang selalu mencaci maki pemerintah, maka artinya Bapak Ibu tidak memahami aturan agama dan juga aturan di negara ini. Apa jangan-jangan Bapak Ibu kehidupan sosialnya tidak baik, terbiasa mencaci maki ya sehari-hari ya, sehingga anak-anaknya ketika mengkritik pun menggunakan kata-kata kotor. Miris sekali Bu dengan putra-putri Bapak Ibu itu, yang padahal mereka itu mahasiswa pilihan, makanya diangkat menjadi ketua-ketua BEM. Tapi sayang, tidak punya etika. Kalau untuk mengajari berbicara sopan santun saja Bapak Ibu tidak bisa, maka jangan heran kalau nanti kami yang mendidik putra-putri Bapak Ibu. Kalau kami nanti melayangkan didikan secara online. Jangan tersinggung. Oleh karena itu, sebelum kami yang mendidik putra-putri Bapak Ibu, tolong dibenahi bacot putra-putrinya agar lebih sopan sedikit. Terima kasih. Tapi dibilang mahasewa agak salah juga sih. UKT kuliah itu mahal Kak, sekaya apa yang bisa sewa mahasiswa. Oke, kita balikin logika kalian yang sering mengatakan 58 buzzer. 58% dari jumlah penduduk Indonesia, let's say 280 juta. Itu lebih dari setengahnya ya, 140 sampai 150 juta. Pertanyaan yang sama, sekaya apa orang yang bisa membayar 150 juta orang untuk menjadi buzzer? Siapa? Bahkan negara Finlandia atau Denmark yang termakmur, terkaya di dunia pun gak akan sanggup bayar 150 juta manusia untuk dijadikan buzzer. Apalagi status yang kalian fitnah buzzer ini, pekerja aktif udah puluhan tahun. Dan membayar pajak ke negara yang sudah ikut membangun negara, bukan berstatus masih sekolah dan menjadi beban negara. 150 juta ini pendukung Prabowo dan Gibran dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang ngebayar kami? Siapa yang sanggup ngebayar kami 150 juta nyawa ini hanya untuk membela negaranya dari para perusuh bangsa? Sekian dan terima kasih.
kita sudah melihat videonya guys ya, terkait apakah benar mahasiswa itu sudah ditangkap atau tidak, itu teman-teman ketik-ketik di kolom komentar ya, nilai sendiri. Oh bukan itu kak, atau iya bener itu kak, ketik-ketik aja di kolom komentar ya, karena memang agak susah untuk mengidentifikasi apakah itu orangnya atau tidak, karena memang semuanya menggunakan masker ya. So, kalau menurut kalian gimana video-video yang barusan kita lihat? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arisa Sebastian, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!